Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, juga tokoh masyarakat dan para hujjaj serta remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa hadir kembali guna mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan juga mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, serta dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, yaitu masih suratul Baqarah ayat 131. Suratul Baqarah ayat 131 di kitab terjemah saya halaman 34. Yang penting surahnya Al-Baqarah ayatnya 131. Hadirin, ayat 131 dan seterusnya ini menerangkan tentang yaitu seorang nabi yang diakuin oleh seluruh manusia. Itulah Nabi Ibrahim. Diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Nasrani, sudahan ya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW sangat mengakui Nabi Ibrahim, sangat menghormati beliau, bahkan kita sering sebut nama beliau ketika kita berselawat dengan selawat Ibrahimiyah. Nah, di ayat sebelum 131, di ayat 130, di situ Allah menerangkan bahwa Dia telah memilih Nabi Ibrahim di dunia dan juga di akhirat. Pilihan Allah kepada beliau diantaranya beliau dijadiin sebagai Rasul. Yang kedua, beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga dijuluki imam, pemimpin agama dari seluruh umat. Jadi begitu hebat Nabi Ibrahim. Nah, beliau ini kan agamanya agama Islam. Ini yang jadi rebutan ini. Nanti kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Maka Allah jawab, justru Nabi Ibrahim itu beragama yang lurus, yaitu beragama Islam. Jadi Anda jangan sampai ada pikiran begitu bahwa agama Islam itu adalah agama Nabi Muhammad saja. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh Rasul. Semenjak zaman Nabi Adam, Adam agamanya Islam. Nabi Nuh agamanya Islam. Nabi Ibrahim, kemudian keturunannya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus sampai ke bawah, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya agamanya Islam. Adapun agama yang disebut Yahudi, Nasrani, itu yang memberi nama para pendeta saja. Yang membuat itu jadi agama mereka-mereka saja. Padahal agama Nabi Ibrahim, yang mereka katakan Yahudi, yang mereka katakan Nasrani, adalah agama Islam. Nanti kita akan ketemu saudara-saudara ya ayat-ayatnya. Nah, inilah ayat 131 menggambarkan bagaimana sikap Nabi Ibrahim. Ayatnya berbunyi, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, aslama yuslimu musliman, itu ya. Artinya
tunduk patuhlah. Itu kata-kata Islam itu artinya yang pasrah, nerima, yang tunduk, berserah diri. Itu arti Islam. Karena apa gunanya orang beragama tapi durhaka, tapi menentang, tapi melawan, apalagi menuduh Tuhan punya sekutu atau Tuhan punya anak. Itu kan namanya bukan pasrah, bukan nerima, bukan berserah diri itu malah menantangin begitu. Nabi Ibrahim Allah suruh aslim, ya, berserah dirilah kamu kepada Allah begitu. Maka jawab Nabi Ibrahim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Itulah ciri-ciri agama Islam. Ciri-ciri agama Islam yang dibawa oleh para rasul, ciri-cirinya itu patuh, nggak neko-neko, nggak macem-macem begitu. Karena memang kata-kata Islam dari aslama yuslimu, berserah diri. Ya. Itu kata-katanya pun mengandung arti demikian. Maka Nabi Ibrahim ketika disuruh berserah diri, otomatis beliau ikrar, menyatakan berserah diri dan tunduk serta patuh kepada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Nah, ini ayat 132, sangat penting, yang menunjukkan Nabi Ibrahim dulu sudah berwasiat. Ya. Wasiat biasanya itu kata-kata yang sangat penting. Ya. Dan orang ketika berwasiat, berpesan itu menjelang kematian. Ya. Dan yang dikata-katakan, yang diucapkan adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai tertinggal begitu. Ya. Nah, pesan daripada Nabi Ibrahim sebelum wafat kepada anak-anaknya. Anak-anak Nabi Ibrahim diantaranya Nabi Ismail, ibunya Hajar. Kedua Nabi Ishak, ibunya Sarah begitu. Ya. Nabi Ibrahim berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, ya, Allah sudah pilihkan kepada kamu agama. Itulah agama Islam. Ya, maka kamu jangan sampai mati kecuali beragama Islam. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub ini cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, diantaranya Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain itu. Ya. Itu berpesan, wahai anakku, Allah sudah pilihkan kamu agama. Janganlah kamu mati kecuali wa antum muslimun. Kecuali kamu berserah diri, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nggak ada kalau kamu mati, kamu beragama Nasrani ya, atau Yahudi ya, nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada muslimun. Jadi kesimpulannya, agama Nabi Ibrahim agama Islam, anak keturunannya Islam, sampai-sampai Nabi Musa pun Muslim. Dengan bukti nih, pada waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, itu kan Fir'aun minta bantuan dengan tukang sihir yang direkrut, diambil dari seluruh penjuru negeri Mesir untuk menghadapi Nabi Musa begitu. Maka dikumpulkanlah tukang-tukang sihir yang mahir begitu. Dan berhadapanlah antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Tukang sihir melempar dulu tambangnya, tongkatnya, berubah jadi ular. Nah, Nabi Musa pun melempar tongkatnya, berubah jadi ular yang besar. Semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir dilalap, dimakan dan ditelan. Semenjak itulah tukang sihir langsung tunduk kepada Nabi Musa dan menyatakan beragama Islam. Menyatakan beragama Islam. Ketika dia menyatakan beragama Islam, Fir'aun marah. Maka Fir'aun menyiksanya. Begitu. Maka ada di dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbana afriq alaina sobro. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kami kesabaran. Artinya walaupun disiksa oleh Fir'aun, tetap sabar, tetap beragama Islam. Kemudian di penghujung ayat berbunyi, wa tawaffana muslimin. Matikanlah kami ya Allah,
Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim. Coba pikirkan. Maka tuh ayat Quran yang berbunyi inna dina indallahil Islam itu berlaku bagi seluruh para rasul itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah ya agama Islam. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha itu kan manusia yang bikin itu. Bukan produk dari Allah itu. Walaupun mereka memakai kitab Taurat, tapi Taurat yang sudah dirubah. Walaupun orang Nasrani memakai kitab Injil, tapi Injil yang dirubah. Nabi Isa Muslim. Ya. Semuanya nabi-nabi Muslim. Cuman itulah pengaruh dari mungkin pendeta-pendeta ini. Ini mungkin yang paling nampak ini pengaruhnya ketika Nabi Muhammad diutus. Itu sebelum Nabi Muhammad diutus itu orang-orang Yahudi, Nasrani semuanya hampir sepakat katanya bahwa mereka akan mengikuti Nabi terakhir. Datang Nabi terakhir, nggak taunya Allah pilih dari bangsa Arab, maunya mereka dari bangsa Israel, akhirnya mereka menolak. Padahal dulu sebelum Nabi Muhammad lahir dielu-elukan. Itu konon ceritanya sampai-sampai orang Yahudi yang di Madinah ketika perang dengan orang-orang kafir di Madinah zaman dulu, itu mereka tuh orang Yahudi menyebut-nyebut, dibilang ya Tuhan kami berikanlah kemenangan kepada kami demi Nabi yang terakhir yang kamu nyatakan di dalam Taurat. Hampir begitu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang mereka tolak, alasannya iri hati. Mereka menginginkan Nabi terakhir itu jatuh ke tangan orang Yahudi. Nggak taunya Allah angkat dari orang Arab. Timbul iri. Akhirnya karena iri maka otak itu, pikiran itu nggak berjalan normal. Dipengaruhi oleh iri. Dengan sebab iri kesel, dongkol, malah berbalik dongkol dengan Nabi Muhammad itu. Maka mereka perangin tuh agama Islam. Ya. Jadi kesimpulannya, agama yang Allah turunkan buat para nabi-nabi, termasuk buat umatnya, adalah agama Islam. Dengan bukti ayat 132, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya bahwa Allah telah pilihkan kamu agama, maka janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan, ini wasiat menjelang kematian, sesuatu yang disampaikan menjelang kematian itu sesuatu yang penting. Dan dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Maksudnya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yakub begitu juga berwasiat kepada anak-anaknya. Sama itu wasiatnya. Ya. Ibrahim berkata, yang berkata bukan Nabi Ibrahim doang. Nabi Ibrahim berkata juga kepada anaknya, Nabi Yakub berkata juga kepada anak-anaknya. Sama perkataannya, sama isi wasiatnya yang berbunyi, hai anak-anakku, ya baniya, ya, hai anak-anakku. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah pilih ini agama buat kamu. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jelas sekali. Jelas sekali. Kadang-kadang maaf, ada pemahaman orang Islam bahwa Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad doang. Itu enggak istilah saya enggak ilmiah.
Ya, enggak berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu bahwa agama Islam itu agama para rasul. Memang benar setelah Nabi Muhammad diutus, semua agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu bahasa kasarnya kadaluarsa, alias nggak dipakai lagi. Tapi yang dipakai agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Saya pernah dengar dulu ada orangnya sudah meninggal itu. Saya pernah baca di majalah. Jadi ada seseorang, orang Indonesia ya kelas tinggi juga tuh di tingkat intelektual begitu. Dia ketika menikahkan anaknya dengan mengucap dengan membawa agama Nabi Ibrahim begitu. Ya percuma lah. Walaupun dia mengikuti agama Nabi Ibrahim juga percuma. Walaupun itu benar, apalagi sulit. Ya, untuk melihat mana itu kitab-kitab Nabi Ibrahim yang dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf lembaran, kita nggak tahu. Ya, ini hanya apa itu ya? Jadi atas nama agama Nabi Ibrahim, apa itu? Nggak pas saudara-saudara itu. Jadi yang benar itu Nabi Ibrahim memang beragama Islam. Tapi kalau sekarang dipraktekkan enggak bisa, walaupun itu masih diketahui ajaran-ajarannya. Apalagi kita enggak tahu ajaran-ajarannya secara mendetail. Rujukannya enggak ada rujukannya. Kalau kita kan ada rujukannya nih, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada hasil-hasil ijtihad para ahli-ahli hukum. Ya, jadi agama Nabi Musa, walaupun benar, rujukannya apa? Kitab Taurat sudah dirubah. Agama apa? Nabi Isa tadi, saya katakan kan agama Islam aslinya. Ya, tapi kitabnya, rujukannya kitab Injil. Kitab Injil sudah dirubah. Jadi udah kasarnya nih, walaupun benar itu agama dulu, tapi tetap aja nggak kepake. Yang kepake hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pemahamannya. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini juga menunjukkan bahwa kita disuruh mengharap, bahkan harapan kita harus kuat. Apa harapan kita? Kita mengharap supaya kalau mati beragama Islam, husnul, itu dia. Ini hadis ayatnya ini. Jadi mati husnul khotimah, mati beragama Islam. Begitu pengertiannya secara gampangnya. Mati husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, bukan udah pindah ke agama lain. Atau mungkin belum pindah secara lahiriah, tapi hatinya sudah pindah. Ini yang repot. Orang nggak tahu bahwa dia itu tidak Islam lagi. Ya, mungkin keyakinannya salah. Ya, mungkin dia ragu-ragu dengan Nabi Muhammad misalnya. Walaupun dia ngaku Islam, tapi dia ragu-ragu dengan Nabi Muhammad. Memang dia Nabi? Apa bukan? Apa iya? Masih ragu-ragu terus sampai mati, ya kafir udah. Kok masih ragu-ragu? Orang wajib yakin. Baik. Itu saudara-saudara ayat 132. Itu bagus sekali menerangkan bahwa agama yang Allah redhoi hanya agama Islam. Memang ketika Nabi Muhammad diutus, yang berlaku sampai hari kiamat hanya agama Islam yang dibawa oleh beliau. Orang-orang Yahudi masih menentang. Dibilang dulu Nabi Yakub berpesan, dibilang, hai anak-anakku, kalau saya meninggal hendaklah kamu tetap beragama Yahudi. Itu orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad itu mengaku-ngaku begitu. Ya, dulu Nabi Yakub katanya berpesan tuh supaya anak keturunannya Bani Israel disuruh beragama Yahudi. Allah balikin, ya duluan mana hidup antara kamu, hai orang Israel yang di zaman Nabi Muhammad, dengan Nabi Yakub.
Ya pastikan yang hidup dulu kan Nabi Yakub. Kok Nabi Yakub lebih dahulu hidup, kok kamu tahu bahwa Nabi Yakub berpesan, "Hai anak-anakku, nanti kamu tetap beragama Yahudi." Itu karangan mereka. Itulah orang Yahudi. Nah, ini di ayat 133 ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir? Jadi sebelumnya itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi di masa Nabi Muhammad mendebat dia, "Hei Muhammad, memang kamu tahu ya, bahwa sebetulnya itu Nabi Yakub dulu berpesan supaya keturunan beliau termasuk kami, termasuk orang Israel pada waktu itu, berpesan supaya tetap beragama Yahudi." Tadi kan saya bilang, Yahudi bukan agama itu. Itu Yahudi, saudara-saudara, asal usulnya itu salah satu nama dari anak Nabi Yakub. Namanya Yahuda. Begitu. Kemudian lama kelamaan suku Yahuda, kan Nabi Yakub punya anak kalau nggak salah 12 orang. 12 orang ini jadi kepala suku. Lama kelamaan yang kuat, yang menonjol suku Yahuda. Maka pengikut agama mereka disebut Yahudi, begitu. Jadi Yahudi nama yang mereka berikan, bukan nama yang Allah berikan. Yang Allah berikan kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, yaitu agamanya agama Islam. Tapi mereka ini mengada-ngada, ya, mengatakan bahwa Nabi Yakub dulu berpesan supaya kita ini tetap beragama Yahudi. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Maksudnya ini Nabi Yakub dekat meninggal dunia. Kan orang berwasiat emang sudah mati, tapi menjelang mati, artinya menjelang datang tanda-tanda mati. Belum mati, kalau mati ya nggak bisa ngomong apa. Jadi di sini dikatakan, adakah kamu hadir? Kamu di sini orang-orang Yahudi. Hei orang Yahudi, emang kamu hadir? Emang kamu ada ketika Nabi Yakub kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Begitu. Hai anak-anak, tak kalau saya mati, kamu mau sembah siapa? Begitu. Ada diplesetin itu dengan ucapan, hai anak-anakku, kalau saya mati kamu makan apa? Makan dipikirin, kegares. Ada orang tua begitu, nanti kalau gue mati lu makan apa? Jangan entu dong, jangan makan dipikirin. Entah kalau saya mati lu tetap beragama Islam, jangan bergeser sedikit pun, kan begitu. Jangan makan dipikirin. Ya, mereka menjawab, Jadi ada istilah tadi kan bunyinya apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Ada yang robah, ma ta'kuluna mim ba'di. Apa yang kamu makan setelah saya meninggal? Itu hanya guyonan aja. Artinya yang paling bagus seorang bapak berpesan supaya anak-anaknya tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Itu yang paling bagus. Itu pesan yang istilahnya paling istimewa. Seperti Nabi Yakub ini. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab. Apa jawaban mereka nih? Kami akan menyembah Tuhanmu. Tuhan kamu hai Bapak Yakub, dan Tuhan nenekmu, nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan Tuhannya Nabi Ishak. Yaitu siapa?
yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu yang kita sembah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya dan bertanya, nanti kalau saya mati kamu sembah siapa? Saya akan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Adapun agama Yahudi sudah berubah keyakinannya. Ada orang Yahudi zaman dahulu itu mengatakan seseorang yang namanya Uzair anak Tuhan. Jadi orang Yahudi pun menyekutukan Allah dulu itu. Ya, mungkin nggak terdengar kali sekarang udah. Nah orang Nasrani ya sama juga. Nabi Isa putra Allah. Mau dibilang apa? Ya. Jadi bukan menyembah satu Tuhan lagi. Ada Tuhan anak kan begitu. Jadi kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak. Ya, Tuhan yang mana itu? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Tuh. Di sini muslimun diartiin tunduk dan patuh. Ya. Jadi na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepada Allah beragama Islam, berserah diri. Itu yang ada. Tapi orang Yahudi bikin-bikin. Dulu nenek moyang kami Nabi Yakub berpesan tuh supaya kami tetap beragama Yahudi. Maka kami ogah ikut agama kamu hai Muhammad. Begitu. Allah balikin apa lu bilang. Ya, dulu mereka menyuruh untuk mengikuti agama Allah yang Tuhannya Esa begitu ya. Jadi saudara-saudara dari ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa agama yang Allah redoi memang betul agama Islam. Ya. Di zaman Nabi Musa, zaman agama Islam Nabi Musa begitu. Di zaman Nabi Isa agama Islam Nabi Isa. Sebelumnya di masa Nabi Ibrahim, agama Islam Nabi Ibrahim. Sesudahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya beragama Islam. Agama Islam pada zamannya. Nah datang Nabi Muhammad, nah itu terakhirlah penutup. Nggak ada Nabi lagi. Jadi agama Nabi Muhammad menutup semua agama. Yang tadi saya bilang semua agama walaupun benar kadaluarsa begitu. Udah nggak kepake lagi, walaupun asli, seperti uang lah 50.000, ada gambaran Pak Harto, asli, cetakan BI, bukan palsu, bukan fotokopi, tapi tetapnya nggak laku, karena udah habis masanya. Iya. Begitu juga agama itu, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, walaupun benar, apalagi udah menyimpang, udah kusut banget itu, parah udah. Ya, udah nggak kenal ampun yang begitu, parah sekali. Ya. Baik saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya. Jadi kan tadi ceritanya itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, istilah saya ini bawa-bawa kakeknya. Kakeknya dulu Nabi Yakub berpesan supaya kami ini beragama Yahudi, maka kami pilih dah agama Yahudi kami pegang begitu. Ya, tadi kan udah dibalikin sama Allah. Ini dibalikin kedua ini. Nabi Yakub itu umat terdahulu, Nabi Ibrahim umat terdahulu, nggak ada hubungannya dengan kamu. Begitu. Kamu sekarang kamu, apakah kamu beragama Islam atau tidak kan begitu? Kenapa bawa-bawa umat terdahulu? Apa hubungannya? Iya. Jadi mereka seandainya berbuat jahat, kamu nggak ditanya. Kamu berbuat jahat, mereka nggak ditanya masing-masing. Kenapa bawa-bawa agama yang dahulu, membawa-bawa umat terdahulu? Maka Allah jawab demikian ini 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu. Ya, kok Nabi Yakub tadi dibawa-bawa, dibilang
dia berkata supaya anak keturunannya menyembah Yahudi, menyembah agama Yahudi itu, mengikuti. Nah itu dijawab, itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, bagi mereka perbuatan mereka, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, bagi kamu perbuatan kamu. Nggak ada hubungan. Ya, bawa-bawa nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, ya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Itu yang disebut laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kemudian wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu, hai orang Yahudi, tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Orang Yahudi nggak ditanya nanti oleh Allah di hari kiamat, kenapa Nabi Ibrahim berbuat demikian, kenapa Nabi Yakub demikian. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Maka jangan bawa-bawa mereka. Sekarang kamu ini dulu. Ya. Tapi kan kesimpulannya mereka memang nggak mau memilih agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sampai istilahnya itu mereka keras kepala sampai terjadi perang di Madinah. Perang itu berkali-kali dengan Nabi. Antara umat Islam di Madinah dengan Yahudi di Madinah. Ya, ada yang semacam dikepung beberapa hari oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Ada yang terusir, ada yang terbunuh. Yang dulunya orang-orang Yahudi sebagai penguasa di Madinah akhirnya habis ludes. Satu pun tidak ada. Karena mereka suka membantu musuh Nabi, orang-orang kafir Mekah waktu itu. Jadi orang kafir Mekah dibantu melalui ya istilah kita intelijen lah. Mereka membocorkan tentang kekuatan umat Islam, disampaikan kepada orang-orang Mekah yang kafir waktu itu. Jadi di sini saudara-saudara, orang Yahudi itu waktu ada di Madinah, mereka selalu merugikan umat Islam. Maka Allah perintahkan untuk menyerang mereka dan menghabisi mereka. Habis akhirnya di kota Madinah. Dulu mereka berperanan penting dalam persenjataan, mereka kuat. Dalam segi ekonomi, mereka kuat. Konon tuh benteng mereka dikepung oleh Nabi lebih dari seminggu. Itu kan menunjukkan kan kuat tuh benteng. Bukan main itu mereka. Tapi ya akhirnya karena ini perintah Allah dan Nabi Muhammad menjadi panglimanya waktu itu, hancur semua itu orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ini di ayat 135 ini. Ini juga nih istilah saya ini orang Yahudi tuh propaganda dia. Orang Yahudi mengajak, mendorong begitu. Ayo masuk beragama Yahudi. Inilah agama yang benar. Inilah jalan yang lurus begitu. Nanti orang Nasrani begitu juga. Mari masuk agama Nasrani begitu kan. Inilah agama yang lurus. Inilah agama yang benar begitu. Ya semuanya enggak benar akhirnya. Ini ayatnya nih. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, Allah ceritakan ini tentang perihal mereka ini. Mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi, begitu. Kata orang Yahudi. Ya. Jadi kalau bahasa semacam mudahnya, dan mereka berkata, itu artinya orang-orang Yahudi berkata, hendaklah kamu beragama Yahudi, kamu akan mendapat petunjuk. Ntar yang kedua, berkata orang Nasrani, hendaklah kamu beragama Nasrani, kamu akan mendapat petunjuk. Semuanya mengaku yang benar ini. Ya, sampai sekarang memang. Maka ada juga yang lucu, dibilang semua agama benar. Itu semua agama benar menurut pengakuan masing-masing. Itu memang nggak ada yang nggak benar memang.
maling aja ngaku benar. Semua agama benar, memang benar juga sesuai dengan pengakuan mereka. Tapi menurut penilaian Allah yang nggak ada cuma satu, inna dina indallahil. Nah, iya. Kalau mengakuin boleh aja ngakuin. Tapi apakah benar itu pengakuannya? Ini pengakuan-pengakuan dari orang Yahudi, pengakuan dari orang Nasrani. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Ini maksud atau Nasrani, dan berkata orang Nasrani, hendaklah kamu menjadi penganut Nasrani. Begitu bahasanya. Niscaya kamu mendapat petunjuk tuh. Jadi mereka di pihak yang benar kata mereka. Allah balikin ini. Ya, kul katakanlah katanya. Tidak begitu. Artinya enggak benar itu agama Yahudi, kalau ngikutin dia mendapat petunjuk. Nasrani juga tidak benar itu ucapannya. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi fokusnya kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu diakuin oleh mereka. Jadi kata Nabi Muhammad, kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Memang betul, Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim. Walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam syariat. Itu pun dalam syariat, enggak dalam masalah yang besar-besar, masalah yang kecil-kecil. Seperti syariat sholat. Nabi Ibrahim ada sholat, Nabi Muhammad ada sholat. Mungkin bedanya waktunya, rekaatnya, caranya. Syariat berpuasa, Nabi Ibrahim ada puasa, Nabi Muhammad ada syariatnya puasa. Mungkin yang beda bulannya, jumlahnya. Ya. Nah, itu yang saya bilang, syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad mirip-mirip begitu. Banyak persamaan. Karena emang dari satu sumber syariat Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beda karena kan beda bangsa, beda zaman. Jadi ada beda-beda sedikit begitu. Tapi secara garis besar banyak persamaan. Kalau masalah tauhid sama semua. Masalah tauhid sama semua. Tuhan itu esa dan seterusnya. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada para rasul. Itu sama semua, nggak beda. Tapi ketika memasuki syariat, ya, nah itu ada beda-beda sedikit. Jadi di sini Allah menyuruh, katakanlah wahai Muhammad, tidak benar itu pengakuan orang Yahudi dan pengakuan orang Nasrani. Bahkan kami, yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Tadi kan dikatakan juga Nabi Ibrahim beragama Yahudi, kata orang Yahudi. Nabi Ibrahim beragama Nasrani, kata orang Nasrani. Allah jawab di sini, Nabi Ibrahim beragama lurus. Sedangkan agama kamu udah pada bengkok begitu. Jadi tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Bukan menyekutukan Tuhan. Musyrik kan menyekutukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim orang yang mengesahkan Allah. Samalah dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ayat 136 yang akan datang. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Peribadatannya namanya sinagog apa ya? Sinagog, saya lupa itu bahasanya. Iya, sinagog atau apa itu. Ada itu di daerah mereka lah sana. Bahkan di negara-negara yang ada orang Yahudi, dia punya sinagog gitu, punya tempat ibadah. Tempat ibadah. Tapi ingat, ibadah mereka udah rusak. Ya, udah bikinan pendeta mereka. Jauh dari kebenaran begitu. Jauh dari kebenaran. Ya ada ibadah juga. Jadi ibadah mereka itu mereka kumpul di hari Sabtu. Ya, kalau orang Nasrani hari Minggu. Kalau umat Islam hari Jumat begitu. Ibadah yang seminggu sekali.
Tapi mereka yang ada ibadah seminggu sekali, ibadah harian nggak ada sama sekali, lenyap. Dulu juga mereka ada puasa, kan ada ayat kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini puasa juga dipardukan atas sebelum kamu, hai Nabi Muhammad. Jadi orang pengikut Nabi Musa, kita sebut pengikut Nabi Musa, ya, itu kan keturunan Bani Israel. Itu berpuasa, cuman lama kelamaan puasa kan nggak enak. Lenyap, kita nggak pernah dengar. Nasrani juga puasa dulu. Kalau yang mengikuti agama Nabi Isa yang asli, puasa. Cuman lama kelamaan hilang, lenyap begitu. Mungkin diwajibkan sebulan, lama kelamaan tinggal seminggu kali, lama kelamaan tinggal 3 hari, lama kelamaan ludes semuanya. Adapun agama Islam, alhamdulillah, ratusan tahun dari Nabi Muhammad sampai sekarang, sholat 5 waktu. Masih kita jalanin. Puasa walaupun berat, masih kita jalanin. Kita pelihara. Ya, kita pelihara. Jadi mereka memang ada tempat ibadahnya, sinagog apa itu namanya. Ya. Kalau orang Nasrani namanya gereja. Ya, ada tempat ibadahnya. Di kita kan nggak ada orang Yahudi. Ya. Kalau di kita ada kelentengan apa ya, kelentengan? Kelenteng tempat orang Konghucu itu ada itu kalau mau cari tempat ibadah mereka ya. Yahudi karena di sini nggak ada. Baik saudara-saudara, nanti kita lanjutkan halaman 35 ayat 136. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya di dalam memahami firman-firman Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, bisa menjaga agama sampai kita wafat tetap beragama Islam, husnul khatimah. Al-Fatihah biniyati husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونستعيذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.